Bukit Juara, Jabar Prof bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi di podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Ex Beranda DP3 AKB Provinsi Jawa Barat. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai perlindungan perempuan dan anak. Nah, langsung saja kita hadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Beliau adalah Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3 AKB Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Emma. Selamat pagi Kang Yudi. Luar biasa. Shine bright like a diamond ya. Oke, Bu Emma Kusuma Cahayaningsih, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, kita ngebahas tentang perempuan dan anak. Kalau tadi di episode pertama nih, kita ngobrolin tentang Jenderal DP3 AKB. Sekarang lebih mengerucut lagi, perlindungan perempuan dan anak. Seberapa penting, apa saja langkah-langkahnya, program-programnya seperti apa, kegiatan yang sedang berlangsung. Banyak banget pertanyaannya ya? Iya, makanya, borongan. Borongan. Oke, yang pertama mungkin boleh dijelaskan dulu Bu, silakan. Ya, kesini. Oke, siap. Terima kasih Kang Yudi. Ya. Ini adalah MC terhit se-Jawa Barat ini ya. Mungkin senasional nanti sih bakalan. Amin. Jadi tadi sudah diperkenalkan secara langsung oleh Kang Yudi. Saya memang Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat. Jadi saya memang ditugaskan spesifikasi melindungi perempuan dan anak. Jadi terkait dengan bagaimana kita melindungi perempuan, kemudian bagaimana kita melindungi perlindungan terhadap anak khusus, dan bagaimana melakukan pencegahannya. Nah, ini kalau ditanya program-program bisa panjang nih Kang Yudi ya. Ini banyak banget berarti ya. Ini bukti bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat memang memuliakan perempuan tentunya dan mengayomi anak-anak gitu ya Bu ya. Oke. Jadi kan semua sudah pada tahu lah, misalnya Jawa Barat ini kan populasi penduduknya terbesar. Terbesar malah secara nasional ya. Juta ya Bu ya. Terakhir sih kemarin informasinya 49,9 juta jiwa. Nah, terus kemudian populasi perempuannya itu tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Beda-beda tipis ya, nggak sampai 1 juta malahan seperti itu. Nah, ini kan yang itu harus dilindungi di Jawa Barat ini. Karena permasalahan-permasalahan di Jawa Barat ini dengan populasi penduduk yang sebanyak itu, permasalahannya banyak Kang Yudi. Terkait misalnya kasus perkawinan anak ya, dengan programnya kan sudah tahu toh nantilah sama rekan saya nanti Stopan Jabar itu ya. Stopan Jabar, Tekenging kita Pak ini. Gini, Stopan Jabar. Nah gitu, Stopan Jabar. Gitu. Kemudian kasus perceraian ya, kasus perceraian. Terus kemudian kasus kekerasan. Kasus kekerasan juga yang makin tinggi misalnya sekarang ini, karena kan kita kan ngurusinnya orang ya, jadi orang ini kan mobilitasnya tinggi, jadi kekerasannya makin tinggi. Dan jangan lupa Jawa Barat ini kan masih tinggi tingkat kekerasannya se-Indonesia, 3 terbesar ya. Nah itu sebagai langkah kita untuk tetap melakukan upaya-upaya penurunan angka kekerasan di Jawa Barat ini. Kemudian masalah stunting ya, yang sekarang kan senang banyak nih giat-giatnya untuk zero stunting kan. Ini menjadi isu nasional isu nasional dan tahun depan ini mengharapkan zero stunting kan dari ini ya. Kemudian kasus perdagangan orang, trafficking. Nah, terkait dengan hal tersebut, permasalahan tersebut, bagaimana upaya kami ini untuk melakukan pencegahan terlebih dahulu supaya tidak terjadi perkawinan dini, tidak terjadi kasus perceraian, tidak terjadinya kasus trafficking. Jadi kami melakukan upaya-upaya pencegahan karena kita tahu perempuan dan anak ini kan perempuan ya, anak itu merupakan bagian dari yang sangat penting dari konteks keberlanjutan suatu pembangunan, betul toh? Betul. Mengakui ya, Kang Yudi ya? Harus regenerasi terus. Ya, jadi bukan hanya dilihat dari kaidah agama saja, tetapi dalam implementasinya merupakan sumber daya manusia di sini yang dapat nanti mengisi, mengelola dan melanjutkan pembangunan. Betul. Apalagi menjelang Indonesia Emas 2045 gitu ya. Jadi kita harus mengakui bahwa perempuan ini bagian daripada pembangunan nasional yang sangat penting. Nah, inilah yang harus kita lindungi. Apalagi menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas ini kan ke depannya tahun 2045 ini salah satu indikatornya itu tidak adanya kekerasan.
Oh, oke. Nah, itu bagaimana ya. bisa Bu 45 nanti tapi Indonesia masih berada di 3 besar ya Bu ya? Ya, nah ini makanya dengan melalui program yang ada di DP3KB ini, tapi sebetulnya ini tidak menjadi melulu tugas dinas ya DP3KB, tapi ini harus kolaboratif dan sinergi dengan perangkat-perangkat daerahnya harus saling mendukung. Karena kita ada semacam kebijakan Jabar tolak kekerasan, ya ada kebijakannya, ada roadmap-nya itu sudah jelas, siapa berbuat apa, semisalnya ada 9 perangkat daerah yang terkait di dalamnya. Itu kan tahun 2020 ya. Nah ini misalnya Bapeda, perannya sebagai apa misalnya. Kemudian Dinas KUKM perannya sebagai apa. Dinas Perhubungan ada perannya masing-masing termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Dan mungkin Ibu juga setuju mungkin ini bukan hanya tugas pemerintah saja tapi juga harus ada kolaborasi pentahelik juga mungkin ya Bu. Oh iya betul. Jadi ini memang selama ini kan kita sedang selalu menggaung-gaungkan apa istilahnya kolaborasi pentahelik ABCGM ya. ABCGM. Dengan akademisi. Nah, itu sering banget. Jadi kita sering diundang dan mengundang mereka itu mengundang untuk pelaksanaan manajemen kasus misalnya seperti itu. Karena sekarang dengan akademisi misalnya dengan perguruan tinggi itu maraknya kekerasan seksual. Nah, kemudian ada semacam satu kewajiban dari kami ini untuk mensosialisasikan undang-undang TPKS kekerasan seksual yang baru terbit kemarin. Nah, ini tuh sedang diupayakan untuk edukasi dan advokasi kepada para akademisi. Nah, di situ juga kami selalu mendapatkan apa istilahnya untuk sebagai apa ya pembicara-pembicara di perguruan tinggi terkait dengan pembentukan Satgas PPKS misalnya, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Karena itunya istilahnya itu ya kalau Pak Menteri Dikbudristek itu istilahnya itu adalah dosa besar. Kekerasan seksual, bullying itu bagian dari dosa besar dan sekarang sudah lagi memasuki darurat kekerasan seksual di akademisi. Terus dengan pelaku bisnis ya mungkin sudah diraih dengan CSR-CSR-nya, kemudian dengan pemerintahan tentunya sampai ke pemerintahan desa tingkat desa. Nah kami ini mempunyai suatu program besarnya ya. Itu namanya program Jabar Cekas. Jabar Cekas. Jabar Cekas ini apa nih Bu Emma? Jawa Barat berani cegah tindakan kekerasan. Jadi di situ pada tahun 2022 tanggal 8 April itu sudah di-launching oleh Pak Gubernur pada saat itu terkait dengan Jabar Cekas. Nah, kemudian muncul kebijakan komitmen bersama. Jadi ditentangkan itu komitmen bersama antara gubernur dengan bupati dan wali kota se-Jawa Barat. Kemudian ketua umum tim penggerak PKK se-Jawa Barat. Kemudian kanwil agama se-Jawa Barat. Isinya satu melakukan pencegahan terhadap kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi kepada perempuan, anak, disabilitas dan lansia. Terus kemudian yang kedua melakukan penanganan terkait dengan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan, anak, lansia dan disabilitas. Dan ketiga bergerak bersama-sama untuk melindungi mereka. Seperti itu. Jadi komitmen ini akhirnya ditindaklanjuti oleh kabupaten kota dan kami mengeluarkan kerjasama dengan tim penggerak PKK ya. Itu membentuk suatu satgas, satuan tugas Pak Aredi CK sampai ke tingkat desa. Pola asuh anak di era digital, remaja, cegah kekerasan. Nah itu kerjasama dengan tim penggerak PKK. Nah di dalamnya itu ada pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat dimasukkan dalam keanggotaannya. Nah kemudian ini tujuannya apa? Supaya nanti itu mempersempit gerak orang-orang yang akan melakukan kejahatan kepada perempuan dan anak. Jadi misalnya di situ mah ada satgas ya yang mengawasi misalnya gitu. Kalau satgas ini kan misalnya kalau lembaga ini secara person bisa kita ada semacam relawan-relawan misalnya ya. Ada motekan, motivator ketahanan keluarga, terus kemudian ada PATBM, pola asuh anak itu
yang berbasis masyarakat itu dari Kementerian PPPA, kemudian ada Puspa. Puspaga Puspaga. Puspaga untuk konseling saja. Terus kemudian tapi kalau untuk di masyarakat, nah ada semacam wadahnya istilahnya itu ada tempat gitu mereka mengadu tidak kepada person misalnya. Ya kita melalui PKK, kerjasama dengan PKK. Jadi dibentuklah Satgas Paredi Cekas. Nah, Paredi Cekas ini ya Kang, ini belum semuanya membentuk. Jadi kemarin 2 tahun kebelakang ini kami sudah melakukan semacam pilot project untuk seluruh kabupaten kota itu membuat semacam Satgas Paredi Cekas sampai ke tingkat desa. Yang sudah punya berapa kota kabupaten nih? Baru pilot project. Jadi pilot project kepada 10 kabupaten. Nah, sekarang nanti tanggal mendekati Hari Ibu ya, rencana insya Allah Hari Ibu, tanggal 22 Desember, tanggal 20 ini itu tidak hanya kepada yang belum, tapi yang sudah pun 27 kabupaten kota ini akan dikukuhkan untuk pengukuhan Satgas Paredi Cekas. Jadi ibu-ibu ketua tim penggerak PKK-nya. Jadi istri-istri kepala daerah akan dikukuhkan sebagai bunda Pak Paredi Cekas seperti itu. Nah nanti seperti salah satu contoh nanti harus ditindaklanjuti misalnya terjadi di Kabupaten Bandung ya kemarin itu dia menindaklanjuti apa yang sudah provinsi berikan misalnya ya. Jadi mengukuhkan seluruh Satgas Paredi Cekas itu sampai tingkat desa dari seluruh kecamatannya. Misalnya Kabupaten Bandung itu kan ada berapa kecamatan tuh 40 ya kalau nggak salah ya. Terus desanya ada berapa? Kemudian dikukuhkan semuanya sampai digebiarkan dalam di suatu di tempat nih di gor gitu. Nah itulah sebagai pelopor. Jadi itu nanti akan kita berikan sebagai penghargaan itu Kabupaten Bandung itu sebagai pelopor untuk pembentukan Satgas Paredi Cekas. Jadi sudah seluruhnya. Nah, diharapkan yang lainnya pun kabupaten kota melakukan hal yang sama. Menginspirasi kota kabupaten lain seperti Kabupaten Bandung yang sudah lakukan gitu ya. Jadi kita provinsinya hanya memberikan contoh pilot project di satu desa, satu kecamatan. Nah, terus kemudian kalau untuk di seluruh kabupaten kotanya silakan belajar sendiri gitu kepada kabupaten Kabupaten Bandung gitu. Replikasi kayak gitu ya. Jadi semua memang inginnya seperti itu, seluruh kabupaten kota itu melakukan hal serupa yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung. Ada targetan mungkin Bu harus berapa tahun misalnya untuk membentuk ini untuk 27 kota kabupaten punya Paredi Cekas ini? Sebetulnya kalau lebih cepat tersedia itu lebih bagus ya. Jadi dalam arti masyarakat itu punya wadah. Wadah yang pasti yang pertama untuk melaporkan apabila terjadinya kekerasan pada dirinya, kekerasan kepada lingkungan sekitarnya. Nah, dengan adanya Satgas Paredi Cekas ya, itu mereka itu ada tempat untuk melaporkan secara langsung. Meskipun kita sudah punya hotline ya, secara online misalnya seperti itu. Tapi kan kalau ada yang menginginkan secara langsung, ada satu wadahnya gitu seperti itu. Oke. Jadi diharapkan nanti tanggal 20. Insya Allah 20 ini ketika nanti dikukuhkan gitu ya, ini bisa menginspirasi semuanya dan bikin tuh gebiar-gebiar di kota kabupaten sampai ke tingkat desa mereka. Tanggal 20 ini Kang Yudi ini akan insya Allah informasinya akan dikukuhkan oleh Pak PJ Gubernur bersama Ibu PJ tanggal 20 di tempatnya sementara ini masih tentatif ya, cuma untuk menuju pasti lah kelihatannya sih ya nggak ada perubahan lagi di Universitas Sunan Gunung Jati di Cirebon rencananya. Oh di Cirebon. Ya. Wow. Kita berangkat ke Cirebon kalau gitu. Bersamaan dengan kegiatan itu wisuda sekolah perempuan. Oh, sekolah jadi dua agenda, ya. Kalau sekarang kan katanya menjadi sekolah perempuan. Oh, jadinya sekolah perempuan. Sekolah perempuan, tidak ada kata artinya. Oke. Baik. Bu Emma, ini berbicara mengenai kekerasan pada perempuan nih. Kira-kira apa sih yang menjadi indikasi untuk orang-orang berbuat kekerasan gitu? Apakah dari mulai pendidikan kah atau apakah gitu? Sebetulnya dari pertama itu dari pola asuh ya. Jadi dari lini yang paling kecil ini adalah pola asuh keluarga. Jadi saya juga pernah ini menyampaikan juga. Jadi sebetulnya titik awal seseorang itu berbuat suatu tindakan yang menyimpang itu pasti dilihat dari pola asuhnya. Bagaimana dia mendapatkan percontohan di keluarganya.
bagaimana dia mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya dari lingkungan sekitar di keluarganya. Nah, ini akan menjadi suatu bibit dan pembenaran bahwa melakukan kekerasan itu adalah suatu hal yang wajar seperti itu. Sebenarnya titik yang kecil seperti itu. Kemudian yang kedua dari pergaulannya, pergaulan dengan lingkungannya. Jadi memang hati-hati dalam memilih teman. Memang sekarang ini ya, karena kita juga kekerasan ini, misalnya tindakan kekerasan ini kan sekarang namanya teknologi ya. Betul. Nah, jadi kalau yang masih anak-anak itu memang masih harus bisa, kalau udah dewasa misalnya, itu kan bisa memilih dan memilah ya. Nah, jadi itu tetap kalau anak-anak yang masih 19 tahun ke bawah ini harus ada pengasuhan dan bimbingan dari orang tua dan orang-orang terdekatnya, misalnya seperti itu. Jadi supaya semacam mereka pendampingan itu gitu ya, pendampingan. Kemudian kadang-kadang kan mereka itu tidak paham bahwa ini tuh ke arah pornografi misalnya seperti itu. Terus kadang-kadang kalau sudah melihat yang sifatnya yang tidak senonoh itu, nanti khawatirnya dia tidak bisa memilah, akhirnya melakukan yang coba-coba misalnya seperti itu. Dan nanti akan merugikan dirinya sendiri. Jadi dari pergaulannya, kemudian dari lingkungan sekitarnya, misalnya seperti itu. Kemudian dari budaya juga bisa terjadi ya, misalnya budaya, misalnya budaya, udahlah perempuan ini nggak usah tinggi-tinggi lah misalnya segitu ya, udah dari sisi pendidikan misalnya, jadi misalnya dari sisi pendidikan tidak ada peningkatan kualitas dari sisi pendidikannya, jadi karena adanya budaya seperti itu misalnya seperti itu, jadi perempuan gak usah maju-maju lah seperti itu, dia cukup istilahnya dapur, kasur, noni, jadi lembut, cukup segitu. Nah itu udah nggak zamannya lagi ya, betul, seperti itu, jadi itu udah old school banget. Iya, jadi perempuan ini memang harus meningkatkan kualitasnya, kemampuannya. Dan memang perempuan itu sebetulnya, perempuan itu dia itu punya potensi berlebih daripada laki-laki. Coba apa yang Kang Yudi misalnya datang, udah tinggal pergi misalnya gitu. Tapi kan perempuan itu harus masak, membersihkan rumah, terus kemudian ngasuh anak. 3 rangkap jabatan tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki ya, betul nggak? Ya ini maksudnya kalau ya memang kalau anak-anak ini memang perlu pengawasan ya, pengawasan terkait dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka berteman seperti itu, karena kita juga tidak menutup kemungkinan banyak terjadinya kekerasan terhadap anak-anak misalnya seperti dilakukan oleh orang-orang terdekat. Jadi dilakukan orang-orang terdekat, ada dilakukan oleh terjadi kan mungkin banyak-banyak berita-berita ya oleh orang tuanya, kemudian oleh pamannya, oleh temannya, bullying seperti itu ya. Itu dia. Nah itu banyak. Nah sekarang ini memang kami memang dengan dinas pendidikan ya, meskipun dinas pendidikan ada suatu aplikasi. Ya. Nah ini memberikan edukasi sosialisasi terkait dengan bahayanya bullying. Itu dapat ini kan merusak. Kemarin ini marak juga ya Bu ya, bullying ya di media sosial, diperlihatkan dan sebagainya gitu. Ya, sampai tingkat SD kan terjadi ya, sampai dianya menimbulkan kecacatan seumur hidup kan. Karena itu apa? Dia tidak tahu gitu. Kemudian dia melakukan pemerasan seperti itu ya. Jadi pola-pola seperti itu sebaiknya ini kerjasama di satuan pendidikan itu harus lebih digiatkan lagi terkait dengan itu. Bu, kalau misalnya ngobrolin tentang tingkat persentase kekerasan wanita dan anak di Jawa Barat ini seperti apa, Bu? Kalau lihat persentase ya, kalau yang jadi kalau ini dari jumlah penduduk tadi ya, hampir sekitar 50 juta menurutnya ini sekarangnya 50 juta. Tetapi yang dilaporkan ini tuh menurut hasil penelitian, dari jumlah penduduk Jawa Barat ini baru 0,004% yang dilaporkan kepada sistem. Yang berani melaporkan Yang juga. berani melaporkan. Nah, jadi ini masih PR. Sebetulnya suatu hal yang nggak mungkin katanya gitu ya. Jawa Barat dengan jumlah sekian, hanya sekian 0,04% kekerasan terjadi. Nah, memang ini kondisi yang dilaporkan melalui sistem yang ada di Kementerian PPPA, Simfoni, kemudian yang terintegrasi dengan sistem yang ada di kami, di UPTD PPA. Itu masih kecil kalau dilihat dari jumlah penduduk. Kira-kira kenapa tuh Bu bisa seperti itu? Apakah orang-orang atau korban-korban yang tidak mau speak up mungkin? Iya, betul. Jadi memang ini setelah kita lakukan beberapa koordinasi dengan kabupaten kota,
Jadi ini tuh kendalanya ada yang pertama tidak tahu mereka itu kemana harus melaporkan. Ada yang kedua mereka takut untuk melaporkan karena berbagai macam ancaman di dalamnya, misalnya gitu ya. Terus memang karena memang termasuk dalamnya ya tadi lah ancaman seperti itu. Jadi kami itu memberikan semacam advokasi, edukasi kepada masyarakat itu, ayo melalui Jabar Cekas ya. Kita harus berani bicara, berani melaporkan. Jadi perempuan itu harus berani bicara dan melaporkan adanya kekerasan pada dirinya sendiri kepada lingkungan sekitarnya melalui hotline-hotline yang sudah kita siapkan. Seperti itu. Kalau misalnya kita sudah melapor nih, misalkan korban kekerasan kita, terus melapor dan tentunya tadi ada ancaman-ancaman gitu. Apakah ada atau difasilitasi mungkin tempat yang aman sementara gitu, Bu? Ya kalau untuk sekiranya kalau udah jadi korban nih ya, kalau melaporkan itu ke unit kami, unit UPTD PPA, berarti dia sudah menjadi korban kan. Nah itu ada UPTD PPA kami, seperti ada tersedia rumah aman. Kalaupun itu terbatas sekali rumah amannya. Nah kemudian kalau untuk kasus korban kekerasan, kalaupun tidak juga misalnya kerjasama dengan dinas sosial, itu punya tempat-tempat misalnya panti-panti yang bisa diinikan untuk para korban. Atau terkait dengan trafficking atau kekerasan yang lainnya juga kita ada dua lembaga yang membantu untuk penempatannya seperti di Bogor misalnya, kemudian di Indramayu itu sudah ada untuk penempatan korban trafficking. Jadi urusannya banyak. Nah sekarang berbicara tentang anak nih Bu, kan perlindungan anak juga nih. Apa saja sih program-programnya Bu di Jawa Barat yang sudah berlangsung dan mungkin akan berlangsung juga? Kalau terkait dengan anak, kita memberikan semacam pola perlindungan anak bagaimana menggunakan gadget. Gadget itu. Jadi ada parentingnya, misalnya itu kerjasama dengan pihak Unpad ya. Unpad. Jadi bagaimana parenting memberikan pembelajaran penggunaan gadget, kemudian pola asuh yang baik, seperti apa kepada anak itu dengan tim penggerak PKK dan Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Mungkin terakhir Bu, sebelum kita berpisah, apa yang ingin disampaikan nih ke wargi Jawa Barat mengenai perlindungan perempuan dan anak ini? Silakan Bu. Jadi perempuan itu adalah roda penggerak keluarga dan anak adalah harapan untuk masa depan kita. Maka mereka perlu dilindungi, kemudian dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tingkatkan kepedulian dengan memastikan tidak adanya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan terdekat kita, berperan sebagai sahabat dan keluarga bagi perempuan dan anak di sekitar kita, berani untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak dari kekerasan, berani bicara untuk dapat melindungi perempuan dan anak. Mari kita putuskan rantai kekerasan, teruskan upaya menjadi pendamping bagi anak-anak kita. Wow, luar biasa. What's a nice quote ya, mantap banget. Bu Emma, terima kasih atas waktunya. Begitu luar biasa, walaupun durasinya singkat, tapi mungkin ini bisa menjawab pertanyaan untuk para wargi sana yang ingin tahu seperti apa sih perlindungan perempuan dan anak di Jawa Barat ini. Dan untuk lebih lanjutnya lagi mungkin boleh datengin ke Klik Ramah DP3 AKB untuk bisa langsung ketemu sama Bu Emma juga bisa ya Bu ya. Siap. Untuk konsultasi, advokasi dan sebagainya. Terima kasih Bu Emma waktunya. Oke, wargi Jabar, itu dia ngobrol-ngobrol seru kita bersama dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3 AKB Provinsi Jawa Barat. Nantikan tentunya podcast Juara X Beranda DP3 AKB dengan membahas mengenai tentang perempuan dan anak. Saya Yudi Reven dan Ibu Emma pamit. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Rampes. Podcast Juara Jabar Prof bersuara.